wabarakatuh. Salam. Teman-teman semua, hari ini kita bersilaturahim dengan Bang Egy Sujana, Prof. Egy Sujana dan juga Ustadz Nababan. Beliau masih di dalam. Ini kita menyambut 2 hari lagi akan mengadakan dialog lintas agama Islam Kristen di ibu kota Jakarta. Ini momen bersejarah teman-teman, mengulang sejarah tahun 2024. Nah, mungkin sebelum itu teman-teman perlu ketahui, inilah beliau yang akan menjadi debaters kita yang sangat fenomenal kalau di TV One ya. Nah, sekarang beliau akan berbicara tentang agama. Bang, mungkin sedikit berikan motivasi dan paparan buat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Poin wabarakatuh. pentingnya adalah dalam debat-debat ilmiah itu ada 2. Satu, metodologi. Yang kedua, istilah-istilah. Bajingan tolol istilah, nakodot istilah, ya, dan lain sebagainya. Itu sering jadi debatable. Oleh karena itu, ketundukan akal berpikir harus ada metodologi yang membuat akal berpikir itu harus iya atau tidak, nerima atau tidak. Nah, metodologinya adalah OS, Jubedil sebagai satu sekaligus istilah, objektif, sistematis, toleran. Jubedilnya jujur, benar, adil. Metodologinya klasik dunia terdua, deduktif, induktif. Kalau pendekatan induktif dari yang khusus soal apa, konsep tauhid, ini induktif, menuju ke deduktif yang umum tentang sistem yang berlaku dalam ajaran itu apa. Bisa dibalik kalau Islam, dari deduktif yang umum tadi, akhlak kan deduktif tuh umum tuh, banyak orang akhlak ini ada sih, menuju ke akidah, itu namanya deduktif ke induktif. Tapi kalau mulai dari akidah, konsep tauhid tadi, menuju kepada akhlakul karimah, karena orang Islam itu ujungnya menjadi akhlakul karimah, maka itu namanya induktif ke deduktif. Nah, ini namanya metodologi. Metodologi ini baku di seluruh dunia, bukan ciptaan saya, tapi istilah os jubedilnya saya punya. Inilah pidato ilmiah saya waktu karunia gelar profesor ya di Malaysia. Jadi dalam perspektif ini saya mengetengahkan metodologinya dan istilah-istilahnya yang insya Allah tidak debatable. Itu intinya. Oke. Dalam diskusi nanti dialog ini kan biasa orang kalau melihat menang kalah, Bang. Apakah ini jadi tolak ukurnya bagaimana? Tolak ukurnya dipastikan si fulan menang, si fulan kalah. Apa ukurannya? Objektivitas, lawannya subjektivitas. Sistematis, lawannya tidak beraturan, acak adut. Toleran, lawannya intoleransi. Udah pasti kalah orang itu, walaupun dia nggak ngaku kalah. Namanya udah intoleran, gimana mau ngaku kalah? Tapi jubedil yang bisa mensikapinya, sikap jujur, benar dan adil sebagai intelektual itu akan berpendapat, udahlah, lu gua aja deh. Itulah Al-Quran. Lakum dinukum Boleh. deh, clear deh. Jadi siap ya Bang untuk besok ya, hari Kamis. Masya Allah. Masya Allah. Kita sampaikan Islam. Islam wal muslimin. Masya Allah. Nggak ada yang bisa ngalahkan itu. Insya Allah. Nggak mungkin fulan kalah. Nggak mungkin. Assalamualaikum. Sukses, Bang. Semangat. Siap. Adina deh. Alif. Teman-teman, ini Iya. beliau ketua Makasih, Bang Egy ya. API Apologet Islam Indonesia, yang mana setelah acara ini tunggu kerjasama antara Arimatea dan API akan mengundang Bang Zuma datang ke ibu kota. Kita akan lihat siapa nanti yang tandem sama Bang Zuma. Pendetanya sedang kita pendekatan, tanggal 5 besok kita silaturahim. Mudah-mudahan beliau juga berkenan. Kalau berkenan Juma tandem sama Egy lawan siapa? Ustaz Alif gimana sepatah kata Baik, untuk besok? Alhamdulillah semuanya untuk besok mari kita saksikan dan hadir bersama. Ya semoga acara besok sukses sesuai dengan kita rencana kita. Insya Allah tujuannya untuk kemaslahatan umat
dan banyak umat terutama di Indonesia ini banyak yang tersadarkan. Amin amin ya Bang. Ayo sambil jalan mundur. Iya, iya. Mundur. Ustaz sini Ustaz. Kita Ustadz kasih Nababan, silakan Ustadz, sepatah dua kata kata. Ya. Enggak, langsung aja Ustaz. Ini Nggak apa-apa, mundur. bisa. Mundur. Nah, sebenarnya suaranya tar. Potong dulu ya. Sini nggak apa-apa Ustadz. Kita ambil view yang bagus lah dikit. Di sini Ustadz. Sana. Ya ya. Nah. Ya Ustadz boleh. Bismillah. Tar. Mau bicara apa tadi? Bagaimana tanggapan untuk kesiapan untuk debat hari Kamis besok, Ustadz? Siapa yang di dalam? Barang siapa? Kasih kode. Oke Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamu wabarakatuh. ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat-sahabat Arimatea yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025. Ini adalah 2 hari menjelang diselenggarakannya dialog lintas agama antara 2 ustadz dengan 2 pendeta yang akan berlangsung di Jakarta insyaallah. Insyaallah. Saya Ustadz Nababan yang punya pengalaman berdebat atau berdialog dengan saudara-saudara kita dari kaum Nasrani, sudah punya pengalaman berdialog untuk pertama kali dari tahun 2004 yang kebetulan panitianya penyelenggaranya adalah Arimatea. Masya Allah. Dan hari ini akan terjadi pengulangan sejarah. Wah, ya. Arimatea kembali menyelenggarakan dialog lintas agama Dejavu. di Jakarta atau di Jabodetabek. Ya. Berbicara tentang kesiapan, insya Allah saya pribadi sangat siap untuk berdialog dengan saudara-saudara kita dari umat lain, terutama dengan 2 pendeta. Dan ini bukan debat, tapi ini adalah dialog. Dalam rangka menyampaikan misi masing-masing agamanya. Betul. Jadi silakan teman-teman para aktivis dakwah dan aktivis gereja, silakan menghadiri acara ini secara beramai-ramai, tapi tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Ini meskipun terbuka, tapi tetap ada pembatasan jumlah orang, mungkin maksimalnya sekitar 100 orang. Jadi kalau kita bagi 2, 50 dari Muslim, 50 dari aktivis Kristen. Nah, jangan lewatkan kesempatan ini, tapi bagi sahabat-sahabat Arimatea dimanapun Anda berada, Anda akan bisa menyaksikan dialog ini melalui ya channel khusus Arimatea di Logic YouTube, Muslim. ya, atau di di sosmed lainnya seperti di IG, di Facebook, di fanpage dan lain sebagainya. Nanti silakan ditunggu dialog ini. Baik. Tujuan kita dalam rangka untuk mengungkapkan kebenaran masing-masing agama. Jadi objektivitasnya adalah mengungkapkan kebenaran itu sendiri ya Ustadz ya? Ya, ini kan agama karena di dalam Al-Quran sendiri ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun dialog dengan umat lain. Betul. Secara khusus kepada kaum Nasrani. Yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 64 itu, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Allah mengatakan katakan ya Muhammad, kata Allah kepada orang-orang ahli kitab, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kamu semua kembali kepada satu kalimat saja, satu ketetapan yang sejak awal tidak ada perbedaan antara kami dan kamu. Apa itu kalimat yang satu? Alla na'budu illallah. Mari kita jangan sampai menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kalian yang menyembah selain Allah, berhentilah menyembah selain Allah, kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan sampai mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, membuat tuhan-tuhan tandingan. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah, dan jangan sampai membuat tokoh-tokoh agama kalian sebagai tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang membuat syariat, ya, yang membuat aturan-aturan. Jangan sampai, karena aturan itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu harus berhenti, ya, menyembah selain Allah, melakukan perbuatan musyrik, menjadikan tuhan-tuhan dari kalangan pemuka agama, harus berhenti. Nah, ini adalah misi agama Islam. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling daripada seruan kita,
Ya katakan faqulu syahadu bi anna muslimun. Meskipun kalian menolak dakwah kami, menolak seruan kami mengajak kamu kembali kepada kebenaran ini, kami tetap istiqomah beragama Islam. Masya Allah. Dan dalam Islam itu, dalam aturan berdialog, kita umat Islam dilarang oleh Allah berdialog dengan cara yang baik. Allah melarang umat Islam berdialog dengan cara yang baik. Jadi, bagaimana Ustaz? Yang dianjurkan dalam Islam berdialog dengan cara yang terbaik, Masya Allah. bukan yang baik. Masya Allah. Ha? Kata Allah, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu debat orang-orang ahli kitab, orang-orang non-muslim, kecuali dengan cara yang terbaik, bukan cara baik. Masya Allah. Jadi Allah melarang kita debat dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang terbaik. Terbaik bagaimana? Terbaik dalam memilih kata-kata yang elegan, terbaik dalam memaparkan konsep agamanya. Jadi yang terbaik dalam segala hal, terutama dalam tutur kata. Jangan sampai dalam dialog ini menimbulkan permusuhan, kebencian dan lain sebagainya. Tidak boleh. Maka Allah mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ahsan. Jadi kita harus dengan cara yang terbaik berdialog dengan mereka. Nah, inilah tujuan daripada dialog ini yang dibuat Arimatia dalam rangka menyampaikan misi masing-masing agama. Yang kebetulan dua agama ini agama misi. Islam itu agama misi, Kristen itu agama misi. Ya, dalam Alkitab dikatakan, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Hal ini juga dalam Al-Quran sama. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ya, kami tidak mengutus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia dengan membawa berita gembira dan peringatan. Tapi sayang kebanyakan manusia tidak menyadari, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua agama ini adalah agama misi. Jadi ada usaha untuk melakukan internasionalisasi daripada dua agama ini. Insyaallah. Nah, demikian dari saya. Insyaallah saya siap untuk mengikuti dialog ini. Nanti panitia akan menentukan di mana tempatnya, tapi audiens diharapkan adalah orang-orang yang intelek, orang-orang yang aktivis, baik aktivis Islam maupun aktivis Kristen. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustaz, terima kasih. Barakallah.